Hadirin wal hadirat, marilah sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah wa tadhkiratul nafi'ah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab fa'alaihi falyatafaddal. Sallu 'alan nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi Isra'i Sayyidil Fadil. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin al-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله. في هذه المناسبة السعيدة وبهذا المكان المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Ahibahil kiram, satu kebahagiaan bagi kita semua, satu kegembiraan atas rahmat dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita kumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus peringatan Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Hadir bersama kita di tempat ini, Masya Allah, itu sejak tadi pagi, saudara, sampai siang ini, sebagian dari beliau-beliau ini telah pulang meninggalkan tempat karena ada acara yang lain. Sebagian lagi masih ada bersama kita di sini. Di sini ada Al-Muhtaramun wal Mukarramun, Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Beliau orang tua kita semua, guru saya. Begitu juga Kiai Zaki Umar RC, Kiai Haji Buya Majid SE, Kiai Haji Munawir Asli yang barusan saja menyampaikan mau'izah nasihatnya kepada kita yang singkat, padat, penuh hikmah, saudara.
Begitu juga ada Kiai Haji Nasir Mansur, dan ada Gus Wafi yang datang dari Probolinggo. Kalau yang datang dari Probolinggo 15 menit, yang dari Jakarta Kiai Munawir 10 menit. Berarti saya lebih muda dari Kiai Munawir, 5 menit saja. Setuju? Tega banget loh. Orang kalau buru nanya setuju. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir ya Pak. Ada lagi Kiai Haji Fakhrul Hadami, Kiai Haji Muhammad Ali, Kiai Haji Muhsin Sami, dan juga ada Kiai Haji Muhammad Khalil, saudara. Dan begitu juga segenap pengurus daripada DKM Masjid Nurul Huda, khususnya ketua DKM-nya Bapak Fauzi Abdillah. Begitu juga di sini ada Haji Amin, ada Haji Arif. Saya tidak sebutkan lagi satu persatu nama-nama mereka, dan hadir juga bersama kita sebagian aparatur pemerintah. Ada sipil, TNI, Polri yang telah ikut membantu kelancaran acara ini. Mudah-mudahan semuanya, baik yang ulamanya, yang umaroknya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dijadikan sebagai pemimpin umat yang baik, yang amanah, yang jujur, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga Ustaz Haji Anto, Masya Allah, ini MC-nya MC istimewa, saudara. Alhamdulillah, hafizahullah ta'ala wara'ah. Nah baiklah ya ikhwan, jadi setuju juga 5 menit? Ini sih Habib Ali. Nah, setuju. Udah seneng setuju. Masya Allah ya ikhwan, baik ya Pak. Tadi yang disampaikan oleh Gus Wafi, yang disampaikan oleh Kiai Haji Munawir Asri, saudara hafizahumullah ta'ala wa ra'ahuma. Alhamdulillah bihayatihima wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Jadi beliau sampaikan tadi, saudara, singkat, padat, luar biasa, dan betul-betul penuh hikmah. Alhamdulillah. Nah, sebelum saya mulai menyampaikan apa yang harus disampaikan, terlebih dahulu saya mau menyampaikan permohonan maaf kepada Buya Majid, begitu juga Buya Zaki. Saudara, saya 3 kali diundang oleh beliau. 2 minggu yang lalu diundang di Hutan Kayu, saya tidak datang. Minggu sebelumnya saya diundang oleh beliau, hall orang tuanya, yaitu di Masjid Kuba di Cikini, nggak datang juga. Nah ini hari hampir-hampir nggak datang. Nah sebentar nggak datang lagi, dosanya banyak banget tuh. Ini baru saya ambil keputusan semalam sekitar jam 11, baru saya ambil keputusan. Saya kasih tahu saya punya menantu Habib Alwi, insya Allah besok kakak datang ke masjid ini Nurul Huda, saudara. Jadi saya mohon maaf, bukan saya sengaja untuk tidak datang. Memang 2 bulan ini saya sedang dalam perawatan. 2 bulan yang lalu saya dioperasi, saudara, sedang dalam pemulihan, perawatan. Sakit itu udah hilang datang, hilang timbul, jadi nggak bisa kita juga. Kalau kebetulan enak, sekarang saya datang. Kalau kebetulan datang sakitnya, nggak bisa saya datang ya Pak. Saya baru ceramah waktu itu sekali di Reuni 212, dan baru kemarin di Ciledug. Nah, baru itu aja, baru kali ini di sini ya Pak. Alhamdulillah. Besok sudah mesti masuk rumah sakit lagi. Karena hari Senin pagi pada subuh kita ada operasi lagi ya Pak. Doakan supaya Allah beri kesehatan, kesembuhan, saudara, supaya kita bisa bergerak lagi seperti sedia kala, bisa berdakwah ke sana kemari, insya Allah. Jadi ini mudah-mudahan penyakit ini semua menjadi penghapus dosa. Ya, karena kita ini semua banyak dosa, nggak ada di antara kita yang nggak berdosa ya kawan. Nah sakit itu salah satu cara bagaimana Allah membersihkan hambanya dari dosa, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah tadi saya menggaris bawahi ya kawan, apa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Munawir Asri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Ada satu bagian yang menarik. Dia menekankan kepada kita bahwa Nabi kita Sayyiduna Muhammad orangnya tawadu, rendah hati, tawadu tidak sombong, tawadu tidak angkuh,
Tawadhu, saudara, tidak merendahkan orang lain. Tawadhu tidak membangga-banggakan diri. Apa yang digarisbawahi oleh Kiai tadi, saudara, mestinya menjadi percontohan buat kita semua. Jangan pernah sombong, saudara. Jangan. Karena sifat sombong ini salah satu sifat yang paling Allah tidak suka. Hati-hati, saudara. Nah, dan kalau kita melihat kisah iblis, saudara, sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka qala ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sadaqallahul azim. Luar biasa Allah ceritakan dalam Al-Quran, saudara. Diceritakan dalam Al-Quran, tatkala Allah berfirman kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda. Hal apa yang mencegah kamu sehingga kamu tidak mau sujud, tidak mau tunduk kepada Adam? Amartuka, ketika aku memerintahkan kamu. Allah perintahkan sudah malaikat dan iblis semua sujud kepada Adam. Malaikat semuanya sujud, illa iblis. Sudah. Apa jawab iblis? Allah nyatakan dalam Al-Quran, qala, iblis menjawab kepada Allah, saudara, kata iblis, ana khairu minhu, saya lebih bagus dari dia. Aku ini iblis lebih bagus dari dia, Adam. Kenapa lebih bagus, saudara? Pakai dalil iblis. Kata iblis, khalaqtani min narin, kau ciptakan aku ya Allah dan api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah liat. Perhatikan baik-baik di sini, saudara. Luar biasa iblis ini, saudara. Dengan apa yang kita lihat dari ayat ini, satu, dia membantah Allah. Dia membangkang. Allah perintahkan dia tak peduli, dia bantah. Udah dia gak mau kerjain, dia bantah lagi, saudara. Itu yang kedua, takabur, sombong. Dia merasa lebih hebat, lebih mulia, lebih bagus daripada Nabi Adam. Sombong. Yang ketiga, hasad, dia iri, dia dengki. Kenapa jadi Adam yang baru diciptain saya tunduk sama dia? Kenapa bukan Adam yang tunduk sama saya? Iri. Berarti kan udah membangkang. Kenapa dia membangkang? Karena sombong. Karena iri, saudara. Dan ada lagi yang keempat, saudara, berlogika. Dia pakai logika. Dia pakai logika. Kan saya diciptain dari api, dia diciptain dari tanah. Nah, secara logika, ya saya lebih hebat dari dia, lebih bagus. Secara logika, mestinya dia dong sujud sama saya, bukan saya sujud sama dia. Dia berlogika, sudah membangkang, saudara. Dengan apa kenapa dia membangkang? Alasannya karena takabur, sombong, saudara, hasad, iri, dengki, saudara. Nah, kemudian dilakukannya dengan apa dia membangkang, saudara? Dia membangkang dengan membantah pakai logika. Nah, ini perkara-perkara ini kita harus hati-hati. Jadi dia merasa lebih hebat, lebih tinggi. Nah, ini sifat yang Allah nggak suka. Gara-gara seperti itu iblis Allah tetapkan akan menjadi penghuni neraka Jahannam khalidan abadan, selamanya. Makanya hati-hati, Bapak, Ibu, sifat sombong itu sifat yang Allah tidak suka. Makanya tadi ditekankan oleh Kiai, mengambil asli Nabi itu tawadhu. Tawadhu itu lawannya sombong, saudara. Nah, Nabi gak sombong. Dan Allah juga larang dalam Al-Quran Al-Karim untuk kita semua. Wala tusafir haddaka linnas. Kata Allah, jangan sekali-kali kau palingkan mukamu dari orang-orang karena sombong. Saudara, lihat orang lebih miskin, dia buang muka. Lihat orang dianggap lebih bodoh, dia buang muka. Dia merasa jijik kalau melihat orang miskin, merasa jijik kalau dia melihat orang-orang yang rendah, merasa jijik
Kalau melihat orang-orang yang bodoh, saudara, ini sombong. Makanya Allah ingatkan, wala tusaghir khaddaka linnas, jangan sekali-kali kepalingkan wajahmu, pipimu, saudara, dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Jangan, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sekali-kali kau jalan di atas muka bumi ini dengan angkuh, sombong, tak boleh. Dan Allah ingatkan, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin. Sesungguhnya Allah tidak suka, saudara, kepada siapa? Mereka-mereka yang sombong dan suka membanggakan diri. Nah, ini sengaja saya sampaikan, saudara, karena sifat sombong ini, saudara, enggak selalu ada di orang kaya. Kadang-kadang udah miskin sombong kan? Ada. Jadi jangan berpikir kalau yang sombong itu selalu orang kaya, yang sombong itu selalu pejabat. Belum tentu. Ada orang miskin sombong, rakyat biasa sombong. Jangan berpikir yang sombong itu selalu yang punya ilmu, ulama, saudara. Belum tentu. Kadang-kadang udah goblok, sombong ya. Ada ya? Orang bodoh nggak menuntut ilmu, sombong dia dengan kebodohan. Orang bodoh dia lawan ulama. Orang bodoh dia caci maki ulama. Orang bodoh sok mengkritisi ulama. Itu yang tadi diceritakan oleh Bos Wafi, dan itu yang tadi diceritakan, saudara, oleh Kiai Munawir. Ada orang-orang bodoh yang seenaknya menghina ulama. Itu sombong dia dengan kebodohannya, saudara. Jadi saya bilang orang bodoh nggak ada yang sombong. Kira-kira jelas ya? Jadi ada nggak orang goblok sombong? Ada, saudara. Jadi sombong itu penyakit hati yang berbahaya yang bisa menyerang siapa saja. Bisa menyerang orang kaya, bisa menyerang orang miskin, bisa menyerang orang pintar, bisa menyerang orang bodoh, bisa menyerang pejabat, bisa menyerang rakyat, bisa menyerang kiai, bisa menyerang santri, saudara. Maka itu wajib kita hati-hati. Dalam satu hadits qudsi yang disampaikan oleh Nabi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, saudara, berfirman dalam hadis qudsinya, saudara, di mana Allah mengatakan al-kibriya'u ridai. Faman yunazirni adabtu. Allah yang kata, Nabi yang sampaikan hadis qudsinya. Apa kata Allah? Hadis sahih, saudara, ada di Bukhari Muslim. Saudara, bukan hadis dhaif, apalagi maudhu, hadis sahih. Allah yang menyatakan, saudara, al-kibriya'u ridai, bahwa yang namanya kesombongan itu adalah, saudara, selendangku, selendang kebesaranku. Faman yunazirni, barang siapa yang coba-coba merampasnya dari aku, saudara, apa kata Allah? Azabtu, niscaya pasti aku azab dia. Jadi orang-orang sombong pasti diazab oleh Allah, baik dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sombong, saudara. Nah, saya melihat belakangan ini, saudara, penyakit sombong ini mulai merajalela. Saudara, ada orang-orang merasa dirinya pintar, nggak mau kumpul dengan orang-orang yang nggak punya ilmu. Saudara, sombong, sombong. Saudara, ada orang-orang kaya nggak mau duduk bersama orang miskin. Saudara, kalau dia bikin acara diundang orang-orang kaya doang. Tetangganya, saudara, walaupun sebelah rumah miskin dia nggak diundang. Sombong, dia malu. Kalau mendapat orang miskin dia malu, saudara. Nanti ada tamu-tamunya orang-orang kaya, dia ada orang-orang miskin itu hadir, dia malu. Itu sombong, saudara. Itu sombong. Nah, kalau ada orang nggak mau dikritik, itu sombong, saudara. Dia sombong dengan ilmunya. Mau pejabat atau rakyat dikritik, saudara, marah. Kalau ada rakyat yang mengkritik, dianggap, oh ini anti pemerintah. Oh, kritik ini penghinaan, tangkap. Itu sombong, sudah. Ada sombong dengan jabatannya, sombong dengan kekuasaannya, sombong dengan hartanya. Sudah ada sombong dengan ilmunya. Na'udzubillah min. Termasuk, sudah, kalau ada orang merendahkan bantuan orang lain, bantuan dia kecil, bantuan kita yang gede. Sombong. Kira-kira jelas ya? Jelas ya? Nggak boleh sombong itu kalau akan diazab oleh Allah. Sombong itu bukan dosa kecil, saudara. Sombong itu dosa besar.
Dan sombong itu saudara bisa mengantarkan kepada azab Allah. Sombong itu bisa mengantarkan saudara kepada neraka, api neraka jahanam. Na'udzubillah min. Jangan sombong saudara, yang jabatnya jangan sombong, yang ulamanya jangan sombong, umarok jangan sombong, umat jangan sombong, jangan, jaga. Atau kalau ada orang yang bilang, kalau nggak ada saya tuh, habis dia, sombong. Karena nggak ada saya, nggak dibangun dari masjid, itu kan bantuan saya semua. Sombong. Ada dia yang begitu? Ada dia yang begitu? Hati-hati, nggak boleh, saudara. Mau bantu dengan ikhlas tanpa kesombongan. Jadi bentuk sombong itu macam-macam. Termasuk nggak sholat pun sombong. Loh kok bisa begitu? Allah memerintahkan iblis tunduk sujud kepada Adam. Saudara, iblis nggak mau, takabur, sombong, masukkan neraka jahanam. Saudara, iblis diperintah sujud kepada Adam, nggak mau. Ini sekarang manusia diperintahkan sujud bukan kepada Adam, diperintahkan sujud kepada Allah. Kita diperintahkan sholat, aqimus sholat, sujud kepada siapa? Jawab semua, sujud kepada siapa? Sujud kepada siapa? Ada nggak yang nggak mau sholat? Ada nggak yang nggak sholat? Ada nggak yang nggak sholat? Berarti dia sombong, saudara. Dia nggak mau sujud kepada Allah. Hati-hati, saudara. Kalau iblis saja disuruh sujud kepada Adam nggak mau, Allah murka. Lalu gimana dengan manusia yang disuruh sujud kepada Allah? Kita nggak disuruh sujud kepada manusia, kepada Allah, sujud kepada Allah. Terus kita nggak mau, saudara. Innalillahi. Dan jangan merasa kebaikan Anda sudah bisa menggugurkan kewajiban sholat. Ada orang-orang yang merasa, saya kan udah banyak sedekah, saya kan udah sering haji sama umroh, saya kan udah banyak lah nyumbang orang miskin, saya udah banyak kebaikan, masa sih saya masih mesti sholat juga? Nggak ada kebaikan setinggi gunung pun, seluas samudra pun yang kita lakukan tidak menggugurkan kewajiban sholat. Jadi jangan ada yang berpikir masa udah banyak sedekah ini. Ada kalau seperti itu ada, bukan nggak ada. Sudah kalau diajak sholat ya Allah juga maklumilah. Ya kan sibuk bergerak dari duit. Dan saya juga buat janda, buat anak yatim, buat pengajian, buat bangun masjid. Ya Allah maklumilah saya nggak sholat. Saya mau tanya, yang begini ngawur tidak? Ngawur tidak? Saya mau tanya, sholat 5 waktu wajib tidak? Wajib tidak? Boleh ditinggalkan? Boleh ditinggalkan? Apa kebaikan yang kita lakukan bisa menggugurkan kewajiban sholat? Jadi saudara, sholat, bahkan orang udah nggak mau sholat, hati-hati. Penyakit sombong akan lebih mudah tersemayam dalam jiwa itu, saudara. Kok begitu? Sama Allah kita sombong, apalagi manusia. Nah, jadi kita introspeksi diri, kita sholat nggak? Kalau kita nggak sholat, hati-hati. Kepada Allah saja kita berani sombong. Bagaimana kepada manusia yang lain? Bisa dipastikan belum akan lebih sombong lagi, saudara. Jadi jangan main-main, nggak sholat itu bukan sekedar nggak sholat, nggak apa-apa, sombong. Makanya meninggalkan sholat itu dosa besar, bukan dosa kecil, saudara. Dosa besar. Terus ada yang bilang, kan bisa dikot, Habib. Saudara, semua ulama mazhab sepakat, baik mazhab Syafi'i maupun yang lain, bahwa sholat wajib yang ditinggal tidak bisa dibayar. Pahalanya itu dibayar dengan kodok, nggak bisa, saudara. Kalau udah hilang itu satu kewajiban, dia dosa. Lalu bagaimana dengan kodoknya? Nah, makanya kalau Ibnu Taimiyah mengatakan nggak ada kodok, yang ada taubat. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan tetap wajib kodok. Nah, dalilnya yang nggak sengaja aja wajib kodok, apalagi yang sengaja. Karena yang nggak sengaja kan ada hadis, sudah. Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha hina
Zakaraha, Nabi yang kasih tahu hadis sahih. Saudara, barang siapa yang tertidur dari suatu sholat atau dia lupa, maka wajib dia sholat ketika dia ingat. Saudara, yang nggak sengaja saja wajib qadha. Min babil aula, maka lebih-lebih kalau dia sengaja. Tapi ingat, qadhanya nggak menutup dosa kardutnya, saudara. Qadha itu cuma bayar utang. Terus dosanya tetap, ngapusnya ya taubat. Jadi bedanya mazhab kita di Syafi'i dengan pendapat Ibn Taimiyah. Kalau Ibn Taimiyah berpendapat sholat 5 waktu ditinggalkan dosa besar, nggak bisa ditebus sama qadha. Karenanya nggak usah diqadha, percuma karena qadha nggak nebus. Tapi ngapusnya dengan taubat. Kalau mazhab Syafi'i nggak begitu. Meninggalkan sholat 5 waktu dosa besar, saudara. Tapi tetap wajib qadha, walaupun qadhanya nggak nebus dosanya. Kenapa, saudara? Supaya dia ada hukuman, ada sanksi. Jangan seenaknya ninggalin sholat. Lalu untuk menghapus dosanya ya taubat. Jadi taubat tetap wajib, qadha juga harus. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ayo kita dirikan sholat. Sholat tidak main-main. Sampai para sahabat pernah bertanya kepada Nabi ketika Nabi mengabarkan, kata Nabi, nanti suatu zaman akan datang di mana Umar itu, saudara, benci kepada rakyatnya, rakyat juga benci kepada pimpinannya. Pemimpin melaknat rakyatnya, rakyatnya juga melaknat pemimpinnya. Nah, terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau ada kondisi seperti itu, apakah kita boleh berontak? Berontak, tongkel dia, jangan mimpin lagi. Saudara, kalau ada pemimpin-pemimpin yang zalim seperti itu, kata Nabi, tunggu dulu. Lihat, dia masih sholat ya. Subhanallah. Ukurannya standarnya sholat. Lihat dia sholat ya. Kalau dia masih sholat, jangan diturunin. Jangan, artinya apa? Masih ada harapan dia tobat. Masih ada harapan dia sadar dan insaf, saudara. Mafhumnya, kalau dia udah nggak sholat, diturunin. Karena mafhumnya, saudara. Jadi yang saya ingin ceritakan di sini bukan persoalan politiknya, bukan persoalan pejabatnya, tapi yang saya ingin sampaikan di sini pentingnya sholat. Sholat menjadi tolak ukur. Pemimpin masih sholat, saudara, tapi masih ada harapan dia taubat, ada harapan dia insaf, ada harapan dia sadar, ada harapan dia berkasih sayang kepada rakyatnya. Tapi kalau pemimpin sudah tidak sholat, hati-hati. Ya ini sudah, dia bisa kejam, dia bisa sadis, dia bisa ambil putusan yang brutal, dia bisa berubah menjadi setan, saudara, untuk menindak rakyat sendiri. Jadi sholat itu penting. Makanya dalam satu ayat kan Allah sendiri mengatakan, aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i munkar. Kata Allah, sholat dirikan sholat. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat adalah benteng. Siapa mendirikan sholat, saudara, dengan bagus, dengan baik, dengan benar, maka dia punya benteng yang mencegah dia untuk tidak berbuat keji dan munkar, saudara. Sholat. Ibu-ibu punya suami sholat, akan bu, insya Allah suami ibu akan sayang sama ibu, akan memimpin rumah tangga dengan baik. Kalaupun belum baik, jangan putus asa. Insya Allah sholatnya akan menyeret dia untuk taubat. Tapi kalau ibu-ibu punya suami sudah tidak sholat, hati-hati. Hati-hati. Sekarang ini kita lihat berapa banyak suami yang bunuh istri, suami yang borok istrinya, sudah, suami yang gebukin istrinya, sudah. Orang kalau sudah tidak sholat, dia nggak punya benteng. Dia bisa melakukan kejahatan, kekejian, kesadisan, kebrutalan, apa saja dan kapan saja. Juga sebaliknya, bapak-bapak kalau punya istri sholat, alhamdulillah, insya Allah.
dia akan jaga dirinya, tidak selingkuh, dia akan jaga anak-anak bapak, dididik dengan baik. Kalau bapak nggak ada di rumah, dia jaga harta-harta bapak, saudara, tidak diborosin, tidak seenaknya dikeluarkan. Nikmat. Oh, bisa saya sholat, tapi belum sebaik itu. Nggak usah khawatir, sabar. Terus saja kawal dia sholat. Lama-lama sholatnya akan menyadarkan dia, menginsafkan dia kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau istri bapak-bapak tidak sholat, hati-hati. Dia kapan aja bisa selingkuh. Hati-hati. Hati-hati. Sekarang saudara, wah istri yang borong suami ada, yang potong burungnya juga ada. Dia gila-gilaan di zaman saudara, betul? Ada nggak? Istri yang bakar suaminya ada, dibakar saudara. Kuncinya mencegah itu semua sholat. Makanya anak-anak kita dari kecil ajarin sholat supaya gede tidak ngekek orang tua. Dari kecil ajarin sholat supaya gede tidak musir orang tua. Sekarang ini banyak anak, saudara, tak tahu diri. Orang tua udah tua, dia lepas, musir dibuang di tengah jalan. Dibuang di tengah jalan, saudara. Kenapa? Memang dari kecilnya tidak diajarin sholat. Artinya udah jadi iblis, jadi setan. Na'udzubillah, minta alaikum. Ini sholat penting itu, oh iya. Makanya dipesan saudara kalau soal sholat ini kepada kita semua saudara, tentang anak-anak kita. Muru auladakum bis-shalah ahum abna'us sab. Perintahkan anak-anakmu untuk mendirikan sholat tatkala mereka usia 7 tahun. 7 tahun perintahin sholat, suruh sholat. Saudara, bayangkan 7 tahun enggak suruh puasa dulu, enggak disuruh yang lain, suruh ajarin sholat. Walaupun tuh anak belum wajib sholat, ajarkan semenjak kecil untuk sholat. Biar sholat, saudara, menjadi kebutuhan hidup dia, menjadi kebiasaan dia, sehingga enteng untuk melaksanakan kewajiban sholat. Anak kecil memang gak wajib sholat, tapi orang tua wajib perintahkan anaknya sholat, walaupun umur baru 7 tahun, saudara, wajib. Nabi yang perintah, mulu auladakum, perintahkan hai anak-anakmu di sholat untuk mendirikan sholat. Walaupun abna'us sabah, tatkala usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Pukul itu anak, kalau dia tidak mau sholat, pukul. Tatkala usia mereka 10 tahun. Saking pentingnya sholat. Umur 10 tahun belum balik, tetap perintahkan, nggak mau, pukul. Subhanallah, tapi pukulannya kira-kira lu mentang-mentang Habib pukul, kamunya pakai melotot, kamu hajar kayak Mike Tyson. Jangan, ini kan ceramahnya lagi ngegedor bapak-bapak, betul? Pukulannya pukulan yang membuat dia kapok, dia merasa sedih, oh saya nggak disayang, dipukul kalau nggak sholat. Pukul pantatnya, pukul sendalnya, jangan pukul muka, jangan pukul bagian-bagian yang berbahaya, nggak boleh. Anak kita mesti kita sayang, saudara. Nah, tapi di sini dia 10 tahun kalau sholat pukul. Kenapa Nabi sampai pesan begitu? Karena sholat itu, saudara, imaduddin, tiangnya agama, sesuatu yang sangat penting, rukun Islam kita yang nggak boleh ditinggal. Jadi kalau sekarang ada anak nyontek bapaknya, nyontek ibunya, jangan salahkan siapapun. Kalau selama ini kita gak ajarkan dia sholat. Dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah. In shaluha shaluha sa'irul amali wa in fasada fasada sa'irul amali. Kata Nabi, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara, amal pertama kali yang akan diperiksa nanti di hari kiamat adalah sholat. Bukan yang lain, sholat dulu diperiksa. Bagaimana sholatnya? Bagaimana subuhnya, bagaimana zuhurnya, bagaimana asarnya, bagaimana maghribnya, bagaimana isyaknya, bagaimana sholat Anda diperiksa. Insyaallah, kalau pemeriksaan sholatnya bagus, dipastikan sholat hasadil amali, semua amalnya pasti akan bagus. Wa in fasadat, tapi begitu diperiksa sholatnya rusak, jelek, buruk, dipastikan fasadat sa'irul amali, semua amalnya akan ikut rusak, saudara. Terus ada yang bertanya, Habib, sholat itu kan benteng dari perbuatan keji dan mungkar. Orang kalau sholat, insya Allah kan nggak maksiat. Tapi Habib, saya lihat ada orang sholatnya rapi 5 waktu, di masjid lagi berjamaah.
Tapi koproknya jangan terus. Judulnya judi online. Oh, apa-apa. Gimana nih sholatnya sholat 5 waktu masjid berjamaah, tapi dia tetap maksiat. Saudara, Al-Quran tidak mungkin salah. Mustahil Al-Quran salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil berdusta. Kalau Allah sudah nyatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, firman Allah pasti benar, mustahil salah. Saya mau tanya semua dengan siapa yang maha benar? Jawaban kompak, siapa yang maha benar? Siapa yang tidak pernah berdusta? Siapa yang pasti menepati janjinya? Siapa yang firman-Nya maha benar? Takbir. Mungkin salah saudara. Kalau Allah sudah katakan sholat itu benteng, pasti. Nah, lalu kenapa? Kalau kita sholat, kita jangan nilai orang lain, nilai diri sendiri. Oh, saya sholat 5 waktu rapi, tapi saya masih suka maksiat. Saya masih suka judi, masih suka narkoba, masih suka hendak minuman keras, masih suka berzina. Kenapa? Kan saya sholat. Oh, sholat nggak jadi benteng. Jangan nyalain ayat Quran, jangan nyalakan firman Allah. Periksa dulu sholatnya. Sholatnya periksa dulu. Saudara, dari mulai syarat terpenuhi gak syaratnya? Dan sholat ada syaratnya. Harus bersih, saudara, dari hadas besar maupun hadas kecil. Kan ada syarat. Sholat mesti menutup aurat, sholat mesti menghadap kiblat. Periksa dulu syaratnya. Syaratnya benar ya? Periksa, saudara. Periksa. Oh, dia sudah benar sholat, dia pakai wudhu sudah benar, pakai air yang suci dan mensucikan. Ya periksa juga rukunnya. Kan sholat ada rukun, sudah. Ada baca surat Fatihah. Kalau tes surat Fatihahnya benar nggak selama ini? Kalau surat Fatihahnya nggak benar, Rahim dibaca Rahim, pakai khot, saudara. Nggak benar ucapannya, nggak benar makhrij hurufnya, pantas. Kalau sholatnya tidak jadi benteng, benerin Fatihahnya. Karena dalam sholat itu diantara rukun yang mesti dibaca itu, saudara, adalah takbiratul ihram ditambah dengan surat Al-Fatihah dan tasyahud, saudara, yang akhir. Kalau bacaan yang lain sunnah. Minimal rukun periksa, ya betul belum bacaan kita. Kalau sudah betul, alhamdulillah. Tapi kok mesti tidak membentengi diri? Syaratnya udah bagus, kemudian rukunnya udah bagus. Ya periksa juga sholatnya khusyuk gak selama ini. Periksa dong, sholatnya benar apa enggak? Sholatnya di awal waktu atau tiap hari di akhir waktu? Atau sholatnya udah di luar waktu, sudah? Periksa semuanya. Nah, kalau semuanya sudah bagus, sudah pasti sholat akan jadi benteng dari perbuatan fikih dan munkar. Tapi Habib, saya rukunnya udah bagus. Soalnya saya khusyuk, karena saya tidak pernah mikirin apa-apa kalau di sholat. Soal saya, ada sekali saya wudhu. Wudhunya pakai apa? Pakai air, bersih. Airnya diambil dari mana? Dari sumur. Disedotnya pakai apa? Pakai mesin. Mesinnya pakai tenaga apa? Tenaga listrik. Listriknya boleh nyolong. Pantas saja. Periksa, saudara. Periksa. Oh, listriknya boleh nyolong. Ya pantas. Rapihin, jangan nyolong lagi. Kira-kira jelas ya? Tapi enggak, listriknya enggak nyolong. Udah benar semua. Periksa dong baju yang dipakai. Dari mana kita beli duitnya? Oh, duitnya dari hasil yang haram. Enggak, udah bersih semua. Lihat rumahnya. Oh iya, ternyata anaknya ngambil tanah anak yatim. Periksa semua. Jadi kalau Allah menyatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, adalah sholat yang terpenuhi syaratnya, rukunnya, khusyuknya, yang betul-betul dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Periksa juga niatnya. Syaratnya udah bagus, rukunnya udah bagus, pakai semua sepahala. Sholat niatnya buat apa? Supaya dipuji oleh Tuhan. Ada nggak? Banyak. Supaya dipuji oleh tetangga. Ada nggak?
Sholatnya tidak jadi benteng. Nah, itulah yang ingin saya tekankan di sini. Yuk kita dirikan sholat. Ini buat semua, buat diri saya, buat para habaib, para ulama, buat para pejabat sholat. Begitu juga buat umat. Saudara, ini ada terjadi di mana-mana. Saudara, ada berupa ujian, berupa peringatan, berupa azab dari Allah itu karena terjadi di mana-mana. Bencana bukan hanya di Aceh, bukan hanya Sumatera Utara dan Sumatera Barat, saudara. Tapi semalam ada lagi bencana, saudara. Di Bahaman, di Kalimantan Selatan, saudara. Banjir besar, luar biasa. Saudara, nggak sampai di situ, saudara. Di Bandung juga ada banjir bandang besar. Di beberapa tempat terjadi semua, saudara. Ya, yang namanya musibah, bisa ujian, saudara, bisa dia merupakan peringatan, bisa dia merupakan azab. Kapan dia jadi ujian? Kalau yang dapat musibahnya para rasul, para nabi, para wali, para orang soleh dapat musibah, ujian buat mereka. Kenapa mereka diuji? Ya rafi darajatihim indallah, untuk diangkat kedudukan mereka di sisi Allah. Lalu kapan jadi peringatan? Peringatan untuk umat Islam, saudara. Yang kadang baik, kadang-kadang masih melakukan hal yang nggak baik, saudara. Ada banyak baiknya, tapi kadang-kadang masih diselipin hal-hal yang nggak bagus, saudara. Dapat musibah, peringatan. Kenapa Allah peringati? Allah masih sayang sama dia, saudara. Supaya kebaikannya ditingkatkan, kejelekannya stop. Nah, orang semacam ini kalau dia sabar menerima peringatan tersebut, saudara, apa yang terjadi? Dosanya Allah ampuni. Dosanya Allah ampuni asal dia sadar, insaf, tobat, tinggalkan segala kejelekannya selama ini, saudara, dan perbaiki, tingkatkan ketaatannya. Itu namanya peringatan. Kira-kira jelas ya? Ada ujian, ada peringatan. Lalu kapan dia jadi siksa? Dia jadi siksa kalau yang dapat musibah nggak ada kebaikan dalam dirinya, semua. Orang-orang yang kafir kepada Allah, kepada Quran, kepada Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang mempersekutukan Allah, orang-orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, ngakunya Islam, lu nggak mau lakukan itu semua, saudara. Bahkan tiap harinya kerjanya maksiat, bukti, membak, minuman keras, saudara, mempegang, merampok, korupsi dan lain sebagainya. Nggak ada kebaikan dalam dirinya, saudara. Orang-orang semacam ini kalau mendapatkan musibah itu adalah azab yang Allah kedepankan di dunia, dan azab akhirat menanti jauh lebih pedih lagi. Alhamdulillah, men. Kira-kira jelas gak? Jelas. Saya mau tanya, boleh ditanya? Ujian. Jawab yang kompak, saudara. Jadi kalau orang soleh seperti para anbiya, para nabi, para wali, sholihin, muttaqin, mukminin dapat musibah, apa namanya? Jawab yang kompak, apa namanya? Kalau kaum muslimin yang umum, secara umum dia baik, tapi masih ada lah kejelekan dia lakukan, dapat musibah, apa namanya? Kalau orang nggak ada kebaikan dalam hidupnya, bajingan, penjahat, rampok, saudara, orang kejam, sadis, nggak mau sholat, nggak mau puasa, kerjaannya maksiat, dapat musibah, apa namanya? Ada preman, sholat nggak pernah, makan tiap hari yang haram, dapat sakit, menyedak menengok, lu kenapa? Gue lagi diuji nih sama Allah. Enaknya ngomong preman lagi diuji, nggak jauh tidak? Ada yang begitu? Mana orangnya? Bukan dia sadar, bukan dia insaf, apa dia lagi diuji, siapa dulu diuji? Para rasul, para nabi, para wali ketika dapat musibah nggak berani mereka katakan itu ujian, sudah. Semua mereka takut, Allah jangan ada dosa, ya Allah jangan ada kesalahan. Para wali yang dekat dengan Allah dapat musibah nggak berani nyebut itu ujian, takut. Kalau itu adalah siksa adab karena Allah marah. Dia perbanyak istighfar, dia perbanyak ibadah, dia tobat kepada Allah. Padahal wali sudah ini preman kebaikan yang nggak ada ngaku diuji. Ada deh yang begitu? Ada nggak? Kira-kira jelas nggak? Mestinya kalau orang yang nggak ada kebaikan,
Ya. Dapat musibah, ya Allah, aku memang banyak dosa. Ya Allah, memang salah aku nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Aku memang nggak pernah melakukan kebaikan ya Allah. Memang aku ini dulu nggak minuman keras. Astagfirullahaladzim. Tubtu ilallah. Ya Allah, aku mohon ampun kepada Allah. Aku taubat kembali ke jalan ya Allah. Sadar, insaf, saudara. Perbaiki janji kepada Allah. Saya nggak akan lagi melakukan perbuatan tersebut ya Allah. Dan betul-betul dia nggak ulangi lagi perbuatan jahatnya. Taubatan nasuha. Dan kalau sudah begitu, saudara, nggak usah khawatir. Siapa yang taubatan nasuha kembali kepada Allah, walaupun dosanya setinggi gunung tanpa samudra, pasti dimaafkan oleh Allah selama sabar. Taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat, saudara. Karena Allah yang perintahkan tubu ilallahi taubatan. Taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya, taubat yang sejati. Kira-kira sampai di sini kelas tidak? Paham tidak? Alhamdulillah. Yuk satu, saya ajak semua saudara, yuk kita tobat kembali di dalam Allah. Supaya musibah, apakah itu ujian, apakah itu peringatan, apakah itu azab, Allah jauhkan dari semua saudara. Allah kembalikan semua saudara-saudara kita kebahagiaannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat. Sholat mau gimana nih keadaan kita saudara? Sholat, saudara, kita wajib puasa. Kalau sakit nggak wajib puasa. Kita wajib zakat. Kalau miskin nggak wajib kita zakat. Kita wajib haji. Kalau nggak mampu nggak wajib kita haji. Kita wajib sholat. Kalau sakit tetap wajib. Kalau miskin tetap wajib. Kalau nggak mampu sholat berdiri, sholat duduk. Nggak mampu sholat duduk, sholat berbaring. Nggak mampu sholat berbaring, sholat dengan isyarat mata. Nggak mampu sholat dengan isyarat mata, sholat dengan hati. Nggak mampu sholat dengan hati, sholatin rame-rame. Perawatan itu kalau sholat dengan hati aja nggak bisa, betul? Kalau dengan hati aja nggak bisa, berarti udah apa itu? Oke. Alhamdulillah, men. Dan ingat, saudara, hari ini rumput ada di bawah telapak kaki kita. Besok rumput ada di atas kuburan kita, saudara. Jadi jangan sombong. Jangan rumput itu kita injak tiap hari. Kayaknya rendah, kita injak rumput tiap hari. Kayaknya rendah ada di kaki kita, kita injak. Tapi ingat, nanti begitu kita mati, rumput kembali ada di atas kita, saudara. Artinya ini peringatan jangan sombong. Dan peringatan juga bahwa kita pasti akan mati. Nah, jangan sampai kita tidak bawa bekal iman dan takwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir, saya sampaikan pada kesempatan ini, saudara. Tadi kita sudah baca ayat tentang iblis. Satu ayat itu menunjukkan iblis membangkang. Kalau sudah sujud nggak mau. Kedua, iblis itu sombong, merasa lebih baik dari Nabi Adam. Ketiga, saudara, di situ juga menunjukkan iblis hasad, iri, dengki. Kenapa bukan dia yang mesti Nabi Adam tunduk? Kenapa sebaliknya? Iri, dengki, saudara. Nah, kemudian yang keempat, saudara, apa tadi kita sebutkan? Kenapa? Pakai logika dan orang pakai akal. Ada lagi yang terakhir saya tambahkan satu, dia bohong. Nama Allah dia berani bohong. Padahal Allah maha tahu dan iblis tahu kalau Allah nggak bisa dibohongin. Di mana dia bohong? Begitu dia katakan ana khairun minhu, saya lebih bagus daripada Adam, lebih baik daripada Adam. Dia bohong. Dia lebih baik daripada Adam. Allah yang memuliakan Adam dan jauh lebih baik daripada iblis sudah. Dia bohong, Allah dia berani bohongin sudah. Allah dibohongi. Padahal Allah nggak bisa dibohongin sudah. Jadi hasad sifat iblis, sombong sifatnya sombong, angkuh iblis. Berdalih saudara dengan logika sifatnya iblis, membangkang sifatnya iblis, saudara bohong. Ini juga sifat iblis. Saya lihat nih negeri kita lagi terjadi darurat kebohongan.
Mana-mana bohong dulu juga. Mulai dari presiden, menteri, jenderal, bawah di mana-mana, di kepala desa, banyak bohong. Dan kadang-kadang bohongnya terang-terangan. Ada menteri ikut presiden turun ke Aceh, di depan orang Aceh, di depan kamera, saudara disiapkan kemana-mana. Presiden tanya, bagaimana? Lampu udah nyala? Udah beres presiden? Udah nyala 95%. Lalu lumayan. Sampai sekarang masih banyak yang mati. Bohong kan? Bohong kan? Presiden dia berani bohongin. Dia bohongi presiden depan masyarakat, depan kamera, depan publik, dan tidak pernah merasa salah. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau perang-perang berani ngebohong, apalagi di belakang kita. Laporan ke presiden, Pak Presiden udah aman, Aceh aman. Aman, dia bohongin terus presiden. Makanya presiden kita mesti cerdas, mesti pintar, mesti hati-hati. Jangan pakai pejabat-pejabat pembohong, pejabat-pejabat penipu, pejabat-pejabat bajingan, pejabat-pejabat yang juga membohongi presiden. Betul? Kalau sudah kawan pejabat bohongi presiden, pecat, berhenti. Kenapa mesti takut? Bohong saudara. Jangan bohong itu saudara, dosa besar. Apalagi kalau sampai merugikan orang banyak. Apalagi kalau bohong itu berupa penipuan untuk menutupi kejahatan. Bohong itu bukan dosa kecil, dosa besar. Tapi memang ada 3 macam bohong yang boleh. Sudah ada. 1, bohong untuk mendamaikan 2 saudara yang bertikai. Maybe ribut. Udah nggak kedokor, udah 3 tahun. Kita baru tahu, ya Allah, si A baik, si B baik. Kenapa dia musuhan? Kita ketemu, pura-pura, tadi ada ketemu B, kirim salam ke ente. Nah, bohong. Ketemu B, enggak. Mukanya berubah senang. Kita ketemu B, tadi gua ketemu B si A, dia puji loh. Dia senang loh. Bohong betul. Ada si A, B, jadi baik. Itu bohong yang boleh. Yang kedua, tinggal harba khutbah. Perang itu adalah tipu daya, bohong dalam perang. Tapi ya, ada adabnya, ada syaratnya, bukan semua bohong. Bohong dalam perang boleh. Sudah ada lagi 3, ngebohongin bini. Dan dulu jangan salah paham. Kalau begitu kawin lagi boleh bohong dong. Bukan tidak kawin lagi. Bohongin bini boleh. Untuk apa saudara? Ini masak, begitu kita makan keasinan. Ini tanya, Bang, bagaimana masaknya? Enak. Bohong gak lo? Bohong gak lo? Boleh. Bohong untuk menjaga perasaan istri. Bohong untuk menjaga perasaannya. Kau bakal, asyik banget lo. Kita kebalikin lagi. Aduh, bisa bubar rumah tangga. Ngebohong yang begitu sama istri boleh. Punya istri nggak cakep-cakep banget, tapi kalau cowok lu bidadari gue lo. Udah gak ada perempuan dunia lebih cakep dari lu. Bohong nggak? Tapi boleh nggak? Boleh puji istri. Boleh. Kalau istri tanya, Bang, nggak mau kawin lagi, Bang? Hati-hati, tanya pancingan. Lu jangan mentang-mentang ditanya, Bang, gue udah ditanya nih. Kesempatan. Belum tentu. Istri suka, lebih dari detektif sudah. Nah, kalau ditanya begitu, Bang, kamu kawin lagi, Bang? Puji dia. Abang nggak perlu kawin lagi. Kenapa, Bang? Cukup kau 1 rasa 4. Takbir. Saya tanya, kalau udah begitu istri senang deh. Kalau dibilang, Bang, gak mau kawin lagi, gini gue mau nyari, kalau gak pancing.
Melayang gara-gara jelas gak? Ada bohong yang boleh ada, tapi kalau bohong buat korupsi boleh tidak? Bohong buat jahat kepada rakyat boleh tidak? Bohong dengan janji-janji pemimpin kepada rakyatnya boleh tidak? Dosa. Jadi jangan bohong ya, jangan. Tadi kan Kiai Munawir sampai kebingungan soal ijazah 2 tahun nggak rapi-rapi. Sampai Kiai Munawir yang pesawat. Ijazah nggak kelar-kelar kan gampang banget itu dari ijazah sudah apa sih susahnya? Sudah bawa ke laboratorium yang independen, bawa pengadilan, hakim putuskan, selesai. Ini asli atau tidak asli, selesai saudara. Ini belum dibuktiin orang bertubuh. Ini memfitnah, di mana fitnahnya lu bukti benernya aja belum? Kacau tidak? Kacau tidak? Ini kan penelitian ilmiah, diduga ini palsu. Yang bersangkutan nggak terima, kita buktikan. Jadi polisi jangan juga melindungi jasa palsu. Kemarin ada bupati ditangkap, divonis 5 tahun penjara gara-gara ijazah palsu. Kira-kira jelas gak? Tapi Abed ini kan bekas presiden, nggak ada urusan. Nggak ada manusia di negeri ini yang kebal hukum. Jangankan bekas presiden sekalipun kalau salah adili. Orang kebal hukum sudah di Malaysia sudah. Mantan Perdana Menteri Najib Razak sudah ketahuan korupsi, utang habis-habisan triliunan saudara. Kemudian terjadi beberapa bulan diadili, diperiksa, diteliti, akhirnya kemarin diputuskan di penjara 15 tahun dan didenda 77 triliun. Indonesia kapan tuh? Amin. Amin. Ada yang korupsi? Ada nggak mantan presiden yang diduga korupsi? Ada nggak? Di pengadilan. Kalau udah terbukti bebaskan, jangan diganggu. Gak boleh kita hina. Tapi kalau terbukti sita hartanya, penjarakan orangnya. Betul? Jangan takut, presiden nggak boleh takut. Masa mantan presiden takut? Jangan, apalagi satu mantan menteri saudara, dikit-dikit ngusir orang. Kalau rakyat protes, keluar kau dari Indonesia, lu yang keluar. Betul? Betul? Takbir. Karena mengusir kritik jangan begitu. Itu buktikan aja harga lu halal, selesai. Betul? Nah sekarang di Papua sudah. Di Papua ada eskavator 2.000 biji, 2.000 eskavator. Tahu eskavator? Orang Betawi bilang beko, bukan beko. Apa? Buat nguruk tanah sudah, buat nguruk bukit pohon sudah. Ada 2.000. Buat apa? Buat mainan anak-anak. Buat apa itu 2.000 sudah? Buat ngurusin hutan, buat nurunin hutan. Periksa saudara. Nggak sampai di situ, itu eskavator 2.000 kan bisa dikirim ke Aceh. Kirim 100-200 eskavator. Kenapa? Karena saat ini banyak kayu-kayu gelondongan masuk ke rumah-rumah orang dan orang nggak bisa angkat, saudara. Harus pakai alat. Kalau alatnya tidak ada, mau sampai kapan, saudara? Gondongan-gondongan kayu itu ada di rumah mereka. Insya Allah, bawa dong. Ada 2.000 eskavator ditaruh di Papua. Jangan punya usaha untuk apa? Gundurin hutan. Jadi yang pakai dilindungi, jangan bilang penggundulan nggak ada, penggundulan nggak ada. Enaknya nggak ada. Penggundulan terjadi di mana-mana. Orang Jawa, tapi kan udah diganti ke sawit. Sawit dengan pohon hutan beda. Tapi kan sama-sama punya daun. Iya, emang sama-sama punya daun. Rontoge juga punya daun. Betul? Betul? Pohon toge bisa untuk melindungi hutan, bisa? Tidak. Ya beda, akarnya juga beda. Saudara, pohon hutan itu jauh ke dalam, saudara. Dia bisa menahan longsor, dia bisa membuat tanah subur, dia bisa menyimpan air, sehingga air yang dilepaskan ke sungai itu ada kadarnya, saudara, sehingga tidak terjadi banjir di mana-mana. Alhamdulillah. Nah saudara,
Kenapa kok kita tahu kok di akhir saat ini faktor kurang ini kurang? Saya bukan tahu dari medsos, bukan. FPI membuka 200 dapur umum. Kita di Aceh Sumatera ada 200 titik, 200 dapur umum untuk melayani setiap dapurnya beberapa kecamatan sudah. Di dapur itu masak, ada kompor, ada minyak, ada beras. Kita nggak bisa. Kalau bantu cuma beras doang. Emang orang Aceh Sumatera makan beras. Kasih dia punya mie mentah-mentah, ada ingin dimakan di gerai dia kok enggak. Gini dapurnya. 200 dapur umum kita buka, semua kita bantu dan kita tahu masih banyak kayu gelondongan. Dan lama kita nggak bisa angkat. Ada kalau minyak sapi turun sudah ada di mana-mana tempat, nggak bisa kayu gelondongan. Kalau berarti 20 ton saya akan mengangkat saudara. Pakai eskavator untuk ngangkatnya, betul? Betul? Kemarin orang-orang Aceh nanya, Habib gimana nih kalau kayu-kayunya kita ambil buat bangun rumah? Saudara, FPI juga di daerah juga nanya, gimana nih Habib? Masyarakat nanya, boleh gak kita ambil? Saya katakan, saya jawab, kalau pemerintah pusat dan daerah bagus, baik, melayani korban, membantu korban, nanti rumah-rumah mereka akan dibangun. Kita lihat, kalau mereka larang kita ambil kayu, jangan diambil. Tapi salah, nanti pemerintah ambil, kumpulkan, dipotong-potong, jadi papan, jadi balok dan lain sebagainya, bagi-bagi ke rakyat untuk bikin rumah. Nah kalau begitu, karena pemerintah jangan diambil. Tapi kalau pemerintahnya nggak mau tahu, saudara, boro-boro dibangunin rumah, kayu gelondongan hari ini masih ada di rumah-rumah penduduk, nggak bisa dikeluarkan, saudara. Nah kalau nggak ada yang mau tahu, saudara, ambil itu kayu. Saya sampaikan sama semua lawan FPI, ambil itu kayu, potong-potong, beli alatnya, kita cari alatnya, kita beli sensornya, saudara. Untuk apa? Bagi-bagi ke rakyat, bikin huntara-huntara, hunian sementara, bangun, ambil itu kayu. Sudah itu kayu merusak rumah mereka. Pakai oligarki ngomong kayu ini jangan diambil ya. Udah mau ganti enggak ngaku salah. Kayu dia mau ambil lagi, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Jadi itu yang saya mau sampaikan, sudah sampai. Niatnya seminggu yang lalu saya mau ke Aceh, tapi karena besok hari Ahad dan Senin saya ada operasi lagi, saya tunda sudah. Insya Allah selesai operasi, mungkin 5, 6, 7 hari atau seminggu baru saya akan ke Aceh bersama kawan-kawan pengurus DPP FPI beserta satu dokter yang mendampingi saya. Kenapa kita bertujuan ke Aceh? Kita mau lihat itu dapur-dapur yang 200 kita bangun itu bagaimana, apa yang kurang. Nah kira-kira titik mana lagi nih yang masih perlu bangun dapur umum lagi. Nah, kira-kira bagaimana nih kayu ini, bagaimana nih ngolahnya nih. Nah, kita bisa nggak cari mesin potongnya? Kita cari. Kalian beli mesin potong buat siapa? Bukan buat FPI, buat rakyat. Potong-potong, bagi-bagi. Orang yang bisa bikin rumah-rumah kayu, saudara. Memang kebanyakan di kampung kan rumahnya dari kayu, saudara. Potong itu kayu gelondongan, saudara. Jangan dipulang. Kalau memang pemerintah tidak urus, ambil. Maka itu kemarin saya bangga. Gubernur Aceh sudah mengumumkan, silakan masyarakat untuk manfaatkan yaitu kayunya untuk membuat rumah-rumah mereka. Bagus tidak? Bagus tidak? Nah, saya pengen pernyataan seperti itu dari pejabat pusat. Dari pusat mesti ngomong gitu. Saudara, jangan Aceh tinggal sendiri. Nggak boleh. Saudara, sebagai penutup saya juga mengingatkan masyarakat di bawah. Ingat tadi pelajaran kita jangan sombong. Ingat ya. Saudara, kalau kita jadi relawan, jangan mentang-mentang kita udah bantu kita sombong, seolah-olah kita pahlawan sendiri, seolah-olah yang lain nggak ada relawannya. Nggak boleh juga. Semua ormas Islam alhamdulillah kirim relawan. Kita ketemu di lapangan, saudara. Kalau FPI sendiri 200 dapur umum nggak cukup, saudara. Tapi kan daerah-daerah lain ada dapur umum yang lain, saudara. Nah, jadi kita jangan merasa kita paling hebat ngebantu, kita paling banyak ngebantu, kita paling bagus. Enggak boleh, itu namanya sombong. Dan di dalam membantu tempat bencana, jangan pandang suku, jangan pandang agama, jangan pandang partai, jangan lihat golongan. Enggak peduli apapun agamamu, bantu korban apapun agama dia, apapun suku dia, apapun dia punya partai, saudara. Nggak ada urusan, saudara. Mau cebong, mau kampret,
Nggak usah dibawa-bawa, itu bantu. Kira-kira jelas tidak? Paham? Jelas? Itu akan sudah supaya operasi saya besok sukses berhasil, sehingga minggu besok nggak ditunda lagi. Saya akan berangkat ke Sumatera Barat, Sumatera Utara, begitu juga ke Aceh. Kita mau lihat, karena saya udah dari hari pertama terjadi bencana, saya udah minta sama pemerintah nyatakan ini bencana nasional. Tapi pemerintah sampai hari ini nggak mau. Berkali-kali saya sudah teriak di mana-mana, saudara. Tapi pemerintah tidak mau. Ya sudahlah, pemerintah punya pertimbangan sendiri. Mereka tidak mau, itu keputusan mereka, itu wewenang mereka. Nah kita yang di bawah nih nggak usah cerita bencana nasional. Mau bencana nasional, mau bencana lokal, saudara. Selama saudara kita membutuhkan bantuan, ayo kita bantu. Nah saya mau tanya di sini, siap bantu Aceh? Siap bantu Sumatera Utara? Siap bantu Sumatera Barat? Takbir! Habib Hamzah mantap. Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Mari sebelum ditutup talqin zikir dan doa oleh Habib Ali, kita baca dulu qasidah Qul Ya Azim. Qasidah ini saudara kita minta kepada Allah, Ya Azim, Ya Azim. Wahai yang maha agung, saudara, qad hammana hammun azim. Kita ini telah ditimpa, telah datang kepada kita kegelisahan, kegalauan yang begitu luar biasa ya. Dan kita akui, nah, kullu hammin, saudara, kegelisahan yang bagaimanapun juga yahud, dia niscaya akan menjadi mudah, gampang, enteng. Bismika ya azim, dengan namamu wahai yang maha agung. Jadi musibah sebesar apapun saudara, kalau kita dekat kepada Allah, menggantungkan diri jiwa kita kepada Allah, musibah sebesar apapun menjadi enteng saudara. Silakan kita baca. Habis itu Habib Al-Habsyi akan menutup dalam talqin zikir dan doa. Semuanya ikuti. Qul ya azim antal azim.
Sallu ala nabi. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas panjangnya waktu. Jazakumullah khairan jazaa ala hadzal ihtimam. Sekian, jangan ada beranjak dulu. Sebentar lagi saudara akan ditutup dalam tertib zikir dan doa oleh Habib Ali Al-Hashim Sohib, Majelis Islam Center Indonesia Kuitang. Mudah-mudahan kita tidak keluar tempat ini kecuali mengabulkan hajat kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.